Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Asyari. Saya akan menjelaskan tentang penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional. Apa itu penelitian korelasional? Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang dirancang untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar variabel. Jadi namanya saja korelasional. Jadi untuk mengetahui hubungan. Korelasi itu hubungan, maka untuk mengetahui hubungan tiap-tiap variabel itu adalah penelitian korelasional. Lanjutnya, tujuan penelitian korelasional. Korelasional bertujuan untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan antar variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungan, untuk dilanjutkan melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Selanjutnya, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau dengan bahasa penelitiannya itu signifikan atau tidak. Jadi untuk mengetahui ada hubungan tidak antar variabel. Kemudian kalau sudah diketahui ada hubungan, kita bisa meningkatkan lagi apakah hubungan ini erat atau tidak. Kalau erat, apakah signifikan atau tidak signifikan kayak gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri penelitian korelasional. Dalam penelitian korelasional itu terdapat ciri-ciri sebagai berikut, yaitu variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Jadi ini berkaitan dengan materi dari Mbak Sofi ya, tadi kan materinya tentang eksperimen. Jadi ada variabel-variabel yang tidak dapat dieksperimenkan. Kemudian ketika peneliti ingin meneliti variabel tersebut menggunakan selain eksperimental menggunakan korelasional ini. Yang kedua, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Jadi ada dua variabel, kita dapat meneliti kedua variabel itu secara serentak dalam satu waktu kayak gitu. Koefisiensi korelasi yang ingin dicari adalah apakah punya koefisien positif atau negatif atau signifikan atau tidak signifikan. Yang selanjutnya, satu atau lebih variabel disebut variabel bebas dan satu atau lebih variabel terikat. Jadi di penelitian korelasional ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, kalau variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas, baik bebas maupun terikat, ini boleh lebih dari satu, kayak gitu ya. Tidak harus satu-satu, bisa variabel bebasnya dua, variabel terikatnya satu, atau variabel bebasnya satu, variabel terikatnya dua, itu juga boleh dalam penelitian korelasional. Nah, selanjutnya macam-macam penelitian korelasional. Penelitian korelasional di makalah saya itu ada 3 macam. Yang pertama penelitian hubungan. Nah, ini yang dimaksud penelitian hubungan ini penelitian hubungan yang sederhana, yaitu hanya ada dua variabel masing-masing satu. Maksudnya variabel bebas satu, variabel terikat satu, dan dihubungkan. Nah, kedua variabel ini kemudian dicari skornya. Dari hasil skornya itu bisa kita cari apakah berhubungan atau tidak, signifikan atau tidak. Contoh penelitiannya ini, hubungan antara kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika. Nah, maaf ini
penelitian yang multivariat. Kalau hubungan yang sederhana itu variabelnya satu. Misalnya hubungan motivasi belajar terhadap hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika, misalnya kayak gitu. Lanjutnya, penelitian prediktif. Penelitian prediktif ini sebagaimana dengan penelitian relasional, melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yaitu variabel yang menjadi sasaran atau prediksi, atau yang diramalkan kejadiannya disebut variabel kriteria, dan variabel lain yang disebut variabel pemprediksi atau prediktor. Contoh penelitiannya, prediksi jumlah penduduk 5 tahun yang akan datang dilihat dari perkembangan penduduk selama 5 tahun yang lalu. Nah, variabel kriteria atau variabel yang menjadi sasaran ini adalah ini. Jumlah penduduk 5 tahun yang akan datang. Ini disebut variabel kriteria. Kemudian prediktornya untuk memprediksinya kita di penelitian ini yaitu dilihat dari perkembangan penduduk selama 5 tahun yang lalu kayak gitu. Ini disebut variabel yang memprediksi. Yang diprediksi ini yang akan datang, terusan yang memprediksi yang lalu kayak gitu. Nah, selanjutnya variabel selanjutnya korelasi multivariat. Nah, kalau yang pertama tadi hubungan sederhana, sekarang multivariat. Kalau multivariat itu variabelnya lebih dari 3. Yang saya maksud yaitu variabel bebas. Misalnya variabel bebasnya ada 2, variabel terikatnya ada 1, atau variabel bebasnya ada 1, variabel terikatnya ada 2. Kayak gitu. Contoh judulnya atau contoh penelitiannya, hubungan antara kemampuan numerik, motivasi belajar matematika, dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Nah, di penelitian ini itu variabel bebasnya itu ada 3, yaitu kemampuan numerik, motivasi belajar, dan perhatian orang tua. Sementara variabel terikatnya atau yang diteliti atau yang dipengaruhi itu hanya 1, yaitu prestasi belajar matematika. Nah, ini untuk korelasi multivariat. Selanjutnya, desain dasar penelitian korelasional. Nah, jika kita ingin meneliti dengan penelitian korelasional atau menggunakan penelitian korelasional, berikut desain dasarnya, yaitu penentuan masalah. Jadi kita harus tahu masalah apa yang ingin kita selesaikan menggunakan penelitian korelasional ini. Nah, tentu saja kita harus tahu masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian cara menyelesaikannya dengan apa? Kayak gitu. Nah, ini merujuk ke studi pustaka. Misalnya hasil belajar dihubungkan dengan perhatian orang tua. Apakah ada hubungan? Nah, setelah penentuan masalah baru penentuan atau melacak teori-teori yang ada atau di buku-buku yang ada. Setelah teorinya ada dan ada teorinya, kemudian kita merancang penelitian korelasional ini. Setelah kita merancang, kemudian kita menentukan sampel. Nah, sampel itu dari populasi. Kalau kita meneliti satu SMA, kita mengambil sampelnya ya beberapa kelas saja, tidak harus satu SMA kayak gitu. Setelah penentuan sampel, sampelnya didapat, kita kumpulkan data dari sampel-sampel yang kita dapat tadi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis. Untuk analisisnya ini menggunakan rumus RxJ atau korelasi. Sehabis tahu hubungannya, kita bisa menggunakan rumus lagi. Banyak rumusnya, ada rumus Pearson, ada C kuadrat, dan lain sebagainya. Setelah dianalisis, kemudian kita menyusun laporan dan disimpulkan. Kayak gitu. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian korelasional.
Penelitian korelasional ini memiliki kelebihan. Satu, kemampuan untuk menyelidiki hubungan antar beberapa variabel secara bersama-sama. Dua, penelitian ini memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Ketiga, mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Jadi di dalam penelitian korelasional ini kita dapat menyelesaikan berbagai masalah, kayak gitu. Tidak hanya di bidang pendidikan, masalah ekonomi dan sosial juga kita dapat menyelesaikannya. Contohnya di bidang ekonomi tentang kenaikan atau pertumbuhan sebuah perusahaan dilihat dari hasil laporan keuangan kayak gitu bisa. Kemudian penelitian korelasional juga memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Kekurangan dari penelitian korelasional ini, satu, hasil penelitian korelasional hanya mengidentifikasikan apa sejalan dengan apa. Namanya tadi juga hubungan, jadi apa sejalan dengan apa. Jadi kalau tidak sejalan ya tidak bisa kayak gitu. Tetapi tidak mengidentifikasikan pengaruh yang bersifat klausal, saling menyebabkan. Kalau penelitian pengaruh itu tadi tentang penelitian eksperimental, kayak gitu ya. Dua, penelitian tipe ini kurang tertib apabila dibandingkan dengan penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruh karena tidak dapat dilakukan kontrol atau manipulasi terhadap peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya, penelitian korelasional cenderung akan mengidentifikasi pola hubungan langsung atau unsur-unsur yang dipakai kurang andal dan belum canggih. Pola hubungan ini sering dibuat-buat dan kadang meragukan serta kabur kayak gitu ya. Kita kadang peneliti itu menghubung-hubungkan yang tidak ada hubungannya. Itu salah satu kekurangan dari penelitian korelasional. Jadi kita wajib melakukan studi pustaka dulu sebelum menghubung-hubungkan. Kalau tidak ada hubungannya ya kabur gitu ya penelitiannya itu. Ya, sekian, terima kasih atas perhatian. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan.